Kalau hidup enak untuk orang Asmat. Kita ini hidup aman, tidak ada persoalan, tidak ada gangguan. Itu hidup enak. Mereka salah satu suku tertua di Papua. Mereka hidup di tengah kuatnya tradisi, dikelilingi alam yang menghidupi. Mereka tak siap hadapi perubahan dari dunia luar. Namun mereka tak dapat mengelak. Hampir 75% bahwa pembangunan seharusnya untuk orang asli Papua itu ternyata mereka akan menjadi korban dari pembangunan, termarginalisasi seperti itu. Menikmati alam Papua selalu menarik. Kolaborasi geografisnya membuat akses ke wilayah ini tak pernah mudah. Pesawat perintis seperti ini menjadi akses tercepat dari kota Timika menuju Asmat. Perjalanan dilanjutkan melewati Teluk Flamingo untuk tiba di ibu kota Asmat, Agats. Kabupaten Asmat berdiri tahun 2002 hasil pemekaran dari Merauke. Satu dari 175 kampung di Asmat, Mumugu, berada di distrik Sawa Erma. Wilayah ini berada di ujung utara Asmat, berbatas langsung dengan Kabupaten Duga. Disinilah aku berada. Ya, bentar. C. Mengajar baca tulis di kampung Mumugu Batas Batu. Guru berarti kuri dalam bahasa Asmat. Kuri Habibi, mereka memanggilku. Saya. Pintar hari ini. Aku dikirim oleh Sokola, sebuah lembaga pendidikan bagi komunitas adat. Teater. Kita. Sokola memadukan cara belajar sesuai istiadat dan kehidupan sehari-hari mereka. Di sini, kami bekerja sama dengan Keuskupan Agats. Misi kami mengajar baca tulis. Alasan utamanya, karena di sini guru tak ada. Ya katanya sih, dulu mereka pernah sekolah. Tapi guru-gurunya sering pulang dan pergi. Jadi lebih lama di luarnya daripada di lokasi. Akhirnya lama-kelamaan mereka jadi tidak percaya lagi sama guru. Nah itu yang awal-awal waktu itu di sini. Jadi ketika baru tiba pertama di sini kita mencoba untuk mendapatkan kepercayaan mereka dulu bahwa kita benar-benar guru yang datang ingin mengajar seperti itu.
Sejak 2013 kami bergantian mengajar di sini. Literasi dasar pada 6 bulan pertama dan literasi terapan 6 bulan berikutnya. Total ada 6 orang secara bergilir. Kali ini aku dan Fawas yang bertugas. Di sekolah aku ditugaskan mengajar literasi dasar. Belajar babi bubebo. Belajar untuk apa itu? Untuk apa itu belajar apa? Ini dia. Tulis. Belajar menulis susah tidak? Menulis. Susah atau tidak? Susah. Tak mudah pasti. Lagi. Ya, pintar. Aku biasa memulainya dengan huruf vokal untuk masuk ke huruf lainnya. Ini rumus dasar yang biasa kami gunakan di berbagai tempat. Targetnya, siswa bisa baca tulis dalam waktu 3 bulan. Di sini bangunan sekolah sebenarnya sudah ada sejak 2012, tapi proses pendidikan tak kunjung berjalan. Kebiasaan masyarakat yang pergi ke hutan dalam waktu lama berbenturan dengan sistem belajar formal yang memiliki jadwal baku. Kami memilih menyesuaikan dengan pola hidup mereka. Yang penting, anak-anak datang ke sekolah. Kalau masalah ini nggak bisa paksa. Tadi kan ada yang menjelaskan kalau kita lipat tangan saja begini, terus siapa yang mau kasih kita makan, katanya seperti itu. Kalau kita belajar terus, tapi kalau tidak cari makan, itu tidak bisa. Harus jalan sama-sama, katanya seperti itu. Perkara mencari makan memang menjadi tugas bersama anggota keluarga. Masyarakat bisa tinggal berpencar sesuai area berburu di hutan. Baru 2 tahun terakhir mereka mulai tinggal menetap di kampung. Baru kakak di sana lagi itu. Tak adanya sekolah sekian lama kian terasa ketika laju pembangunan semakin gebu menderu. Kealpaan baca tulis hitung hanya menjerat mereka pada kesenangan semu. Ketika mereka mendapat uang itu mau diapakan? Ini yang dampak paling nyata. Pernah 6 miliar turun 1 kali dan mereka tidak tahu hitung. Mereka yang tahu bahwa itu 6 miliar dan tidak tahu bagi bagaimana. Mereka saling berbagi dan siapa yang kuat dapat uangnya. Siapa yang paling banyak punya power, dia akan mendapat bagian lebih banyak di jail. Dan setelah itu, uang itu pun tidak tahu mau dipakai untuk apa, habis dalam waktu singkat. Situasi yang sama dialami kerabat mereka di kampung Mumugu Bawah. Ini kampung induk, sebelum sebagian pindah ke tanah yang baru, Mumugu Batas Batu. Tidak ada guru sejak 2009. Dari sejak itu mereka kasih kosongkan Mumugu 1 ini. Dan akhirnya masyarakat di sini mereka mengeluh. Kami mau dapat guru dari mana? Karena guru di dalam sekolah itu macam anak-anak bermain kah? Dari guru tegur sedikit, sudah anak guru tegur anak-anak, baru anak-anak ke rumah dan lapor kepada orang tua. Dan orang tua mereka bawa memukul anak panah untuk mau pukul guru, tapi sudah akhirnya guru dari situ sampai mereka sudah bubar. Tinggal saya guru penginjil saja yang saya bisa menetapkan di sini. Gedung sekolah ini terbiar kosong sudah 6 tahun. Fasilitas lengkap dengan rumah guru tak berarti apa-apa jika aktivitas belajar mengajar tak pernah ada. Kalau macam ada buka kota di sini, nanti kami akan nonton kepada saudara-saudara supaya
saudara-saudara dari kampung lain, mereka akan pimpin kita punya daerah tuh. Nanti anak-anak ini nanti akan jadi penonton. Jadi seharusnya itu anak-anak harus memiliki ijazah SD, SMP, dan SMU serta ijazah sarjana, supaya kantor-kantor yang nanti besok akan buat kota itu mereka bisa tinggal sendiri, anak-anak asli mereka. Aku ingin mereka menjadi bagian mengambil manfaat dari perubahan. Cara yang kupilih sederhana, membuat mereka mau datang untuk belajar. Pelayanan dasar menjadi pangkal segala persoalan di sini. Selain pendidikan, kesehatan pun lama terabaikan. Sejak 2009, kusta mulai menyerang. Pastor Vince, seorang misionaris asal Michigan, Amerika, sosok yang pertama kali menyadari kehadiran penyakit ini. Ia curiga kala ada satu anak yang sakit dengan gejala tak biasa. Ya. Saya curiga karena saya pernah ada sedikit pengalaman dengan kusta. Lalu saya pikir mungkin jangan-jangan ini gejala kusta. Lalu saya foto dia. Baru saya konsultasi dengan dokter kepala rumah sakit di Agats. Dan dikonfirmasi oleh dia bahwa itu menurut dia itu juga kusta. Awal Maret 2015, di Mumugu Batas Batu ada 120 orang yang positif terkena kusta. 96 orang lainnya suspek. Begitupun di Mumugu Bawah. Setengah penduduk kampung kini harus minum obat secara serius. Penanganan serius baru mereka dapatkan awal tahun ini. Keuskupan Agats inisiatif menyediakan makan siang bersama setiap hari agar mereka teratur minum obat. Ada juga yang tidak sadar begitu. Kalau mereka sedang sakit, jadi kita perlu ingatkan tiap hari minum obat. Karena mereka tidak rasa sakit. Iya, tidak rasa sakit. Pemerintah sendiri baru mulai aktif sejak kedatangan Menteri Kesehatan April 2014. Misi mau Puskesmas dibangun, tenaga kesehatan didatangkan. Pas Menteri datang, baru tuh pada panik yang lainnya tuh. Wah, ini kok Menteri bisa tahu keadaan di Batas Batu sementara yang lainnya sendiri belum melakukan penanganan yang serius. Masyarakat Mumugu tergolong pemburu peramu yang menyerahkan sumber hidupnya pada alam yang ada. Mereka menjadikan sagu makanan utama karena berlimpah di sini. Satu pohon ini cukup memberi makan satu keluarga selama seminggu. Negara kita sekarang mengampanyekan diversifikasi selain beras, sesuatu yang sudah mereka lakukan sejak lama. Alam bagi mereka adalah anugerah dari leluhur untuk manusia terus hidup. Jadi alam ini untuk orang Asmat untuk hidup. Dari alam ini, dari hutan ini kita bisa hidup. Kalau hutan habis, kita kelaparan mati.
Mereka punya peran penting bagi kelangsungan planet ini dengan memelihara alam. Jika mereka tidak diberi kesempatan terlibat atas pengelolaan alam tempat hidup mereka, ini bisa menambah cepatnya kehancuran alam. Alam pula yang menghidupi kami di sini lewat kacang panjang ini. Kala petang datang, kesempatan kami untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan pribadi termasuk memasak. Kacang panjang ini hampir tiap hari makan kacang panjang. Tiap hari lah. Bukan hampir setiap hari, memang yang setiap paling hari. cepat panen. Karena dia setiap hari dipanen bisa. Jadi dia akan selalu ada buahnya. Pernah bosan nggak makan yang terus? Enggak, kalau bosan mah enggak. Olahnya kan macam-macam. Mie kacang panjang, terus nasi goreng kacang panjang, Tumis kacang panjang. tumis kacang panjang, Jadi lalapan. lalapan kacang panjang. Gitu. Nah, macam-macam. Macam-macam. Kreatif aja ya. Kami tinggal berempat. Selain aku dan Fawas, ada Bu Maria, guru yang berbantukan di sini, dan Daniel, anak angkatnya. Kami menempati rumah guru yang sudah sepaket dengan bangunan sekolah. Aku pertama kali kena malaria saat tugas di Flores dan berlanjut di Halmahera. Sejak di sini, malaria baru kambuh justru saat sudah pulang ke rumah. Mungkin dia tahu sudah ada istri yang merawat. Lihat fotonya. Kalau rindu sama istri, makanya gunanya handphone itu kan di sini bukan sekedar menelpon. Menelpon tidak bisa digunakan. Jadi pakai dengar musik, lihat foto istri, lihat foto anak, seperti itu video-videonya. Kalau lo? Bikin puisi, nulis sajak tentang kacang panjang. Jodohku bertemu lewat sekolah. Ia kini bertugas di sekolah pesisir Makassar bersama anak pertama kami yang berusia 5 bulan. Usia lucu-lucunya. Selalu ada risiko dari tiap pilihan. Sila berkunjung jika kau tak percaya. Sejak tahun 2005 aku menjadi relawan sekolah. Menikmati pengalaman bersama orang rimba, Flores, Kajang, Halmahera, dan Asmat kali ini. Meski tak ada hubungan langsung dengan studi sarjanaku di jurusan teknik mesin, tapi aku senang bertualang. Naluri sebagai orang Bugis mungkin. Tempat-tempat baru sih ini ya, selalu ada ketakutan-ketakutan karena kan itu kita belum mendapatkan kepercayaan, jadi masih dicurigai segala macam. Dulu pernah sini nih menempel arang pasar sementara mandi di kali itu di Halmahera. Jadi ditanya, kamu mau bikin apa di sini? Ini jawabnya bagaimana? Aduh bapak, ini dingin-dingin nih di sini, kita bicara di pinggir kak. Seperti itu. Jadi ya dihadapi dengan ketenangan aja hal-hal seperti itu. Yang penting yakin tujuan kita datang itu baik. Ya orang-orang di sekitar yang kita datang itu pasti akan berbuat baik kepada kita. Getir dan luka adalah bagian dari hidup. Lantas kitalah yang memberikan sudut segar pada bagian-bagian tak sedap itu. Semoga Tuhan masih memberiku kesempatan terus berkelana bersama sekolah. Coba tulis lari. Ya, oke, terima kasih sudah benar. Ayo turun. Asmat lekat dengan kebiasaan perang.
kanibalisme, dan perburuan kepala. Namun, itu semua mulai hilang setelah pemerintah kolonial Belanda secara paksa melarang praktek-praktek tersebut. Tidak ada lagi kalau panah orang, tidak ada lagi. Gereja sudah ada, Injil masuk pertama. Injil adat nomor 1, nomor 2 Injil, nomor 3 pemerintah. Asmat terbagi dalam 12 rumpun, salah satunya Wiptiu yang menghuni kampung Memugi. Mereka punya rasa solidaritas yang tinggi. Kebiasaan berbagi terlihat dari rumah adat Asmat yang disebut Jewu. Dari J kecil-kecil ini, rumah panjang kecil ini, misalnya macam 7 farm sekarang. 7 farm itu disatukan jadi panjang. Dan masing-masing itu ada tungku 2-3 baku sumbang tungku. Sebab masyarakat juga bisa tinggal makan, minum, sampai J ini miring, rumah panjang ini miring baru. Gerakan, bikin baru, barang ini pindahkan ke sana, sudah bergerak untuk bongkar. Perlahan, kami mulai menyatu bersama mereka. Menjadi teman, menemani mereka menghadapi arus perubahan. Beraktivitas di alam adalah dunia mereka. Tak ada gunanya melarang. Aku biasa membiarkan dulu mereka bermain hingga mulai lelah, baru kami mulai belajar. Coba tulis. Coba tulis. Lari. La, L, A, la, R, I, R. Hah? L, L. Wah. El balik itu. El balik. Sudah. R lagi. Ya, oke. Terima kasih sudah benar. Ayo turun. Di setiap tempat itu konsep pendidikan kami itu berbeda-beda. Kalau di sini kita mencoba keluar dari tekanan-tekanan formalitas. Artinya bagaimana pendidikan itu bisa menyenangkan bagi anak-anak, bisa menghibur dan mereka sukai seperti itu. Dan kemudian selanjutnya bagaimana pendidikan itu bisa menyesuaikan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi tidak mengganggu pola bermain mereka, tidak mengganggu pola mereka mencari makan di hutan. Pendidikan idealnya tidak memisahkan mereka dari kehidupan. Cara belajar seperti ini rasanya lebih efektif. Mereka perlu teman belajar, bukan bangunan dan kursi-kursi kosong. Aku tak ingin sok tahu dengan memaksakan sudut pandangku, menjejalkan berbagai macam ilmu hingga mengarahkan hidup mereka. Mereka punya hak penuh untuk memilih apa yang ditawarkan dunia luar. Mungkin karena mereka berburu dan meramu apa yang ada sekarang, ya sekarang, urusan nanti ya nanti. Sama juga ketika mereka belajar membaca dan menulis. Ya belajar hari sekarang, nanti ya urusan nanti. Makanya kita banyak belajarnya di luar lapangan seperti ini. Kedepannya diharapkan mereka mampu mengelola kampung mereka sendiri. Jadi aplikasi baca tulis dan berhitungnya sampai jenjang-jenjang selanjutnya nanti itu digunakan untuk pengembangan wilayah di sini seperti itu. Ja Asamanam Abcama berjalan penuh keseimbangan. Prinsip hidup orang Asmat antara leluhur dan alam. Polaritas peradaban ini harus mulai menemukan jalannya. Anak-anak ini membawaku pada perenungan panjang tentang kehidupan. Kerja masih jauh dari selesai.